Nah, zakat itu adalah kalau di aturannya sebenarnya pengurang penghasilan bruto ya teman-teman, judulnya tuh pengurang penghasilan bruto. Cuman di SPT tahunan kita dia masukinnya tuh sebenarnya pengurang penghasilan neto gitu ya. Nah, dasar hukumnya ini di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH huruf J ya. Jadi untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi WP dalam negeri. Nah, kalau kata-kata di undang-undang itu WP dalam negeri, maka dua-duanya OP dan badan gitu ya. Sama BUT juga itu tidak boleh dikurangkan dengan harta hibah, bantuan sumbangan dan warisan. Jadi hibah, bantuan sumbangan dan warisan itu defaultnya tidak boleh dikurangkan ya teman-teman dari penghasilan kena pajak, dari penghasilan bruto. Nah, tapi kecuali, nah, jadi yang dibaca yang biru aja ya, Mas Mbak ya. Jadi kecuali bla 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 atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Nah, itu yang boleh berarti. Jadi ketika kita menghitung penghasilan kena pajak, tidak boleh dikurangkan kecuali, nah berarti ini yang boleh ya. Jadi yang boleh itu adalah zakat itu atau sumbangan keagamaan. Zakat bagi agama Islam zakat, bagi agama Kristen mungkin namanya persepuluhan ya kalau saya nggak salah. Untuk Buddha Hindu saya kurang tahu deh namanya apa ya. Tapi intinya sepanjang dia wajib hukumnya bagi si pemeluk agama tersebut dan diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, maka si sumbangan wajib ini boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ketika kita mengurangkan kita menghitung penghasilan kena pajak, intinya gitu ya. Nah, aturan tentang zakat itu diatur di PP 60 tahun 2010. Pernya Per 06 tahun 2011, peraturan Dirjen Pajak. Lanjut Mas Rama. Nah, ini ada syaratnya. Zakat yang bisa dikurangkan itu yang wajib, kemudian dapat berupa uang atau disetarakan dengan uang. Ini isi bunyi PP 60 ya. Kemudian lanjut dulu. Nah, syaratnya WP wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran yang mana paling sedikit memuat. Nah, bukti pembayarannya itu boleh transfer rekening bank atau ATM yang harus ada ini ya. Jadi ada nama lengkap WP-nya, ada NPWP-nya, jumlahnya berapa, tanggalnya, nama badan amil zakatnya, kemudian tanda tangan petugas amil zakat sama validasi petugas bank. Nah, ini harus ada semua nih. Jadi paling sedikit memuat komponen ini baru dia bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Lanjut Mas Rama. Oke, itu tadi zakat ya teman-teman. Jadi syaratnya yang perlu diingat hanya dua. Satu, sumbangan wajib. Artinya kalau misalnya, kalau dalam Islam itu kan selain sedekah ada macam-macam ya nama sumbangan itu. Misalnya seperti sedekah, seperti wakaf, infak gitu ya kalau dalam Islam. Nah, kalau di agama lain saya kurang paham. Tapi kira-kira maksudnya kalau sumbangan wajib bagi agama Islam itu namanya hanya zakat ya. Baik zakat harta atau namanya zakat eh, zakat zakat harta, zakat mal, zakat fitrah itu boleh dikurangkan. Tapi kalau misalnya sedekah kepada masjid atau misalnya infak atau bentuknya wakaf, maka itu tidak boleh dikurangkan karena itu tidak wajib hukumnya gitu ya. Nah, syarat yang kedua adalah disampaikan kepada lembaga amil zakat yang sudah disahkan pemerintah atau yang ditunjuk ya. Nah, lembaga yang ditunjuk ini ada daftarnya, ada aturan yang menyebutkan daftar lembaga mana saja yang ditunjuk itu. Nah, kalau misalnya saya bayar zakat ke masjid dekat rumah aja gitu, atau ke orangnya langsung, ke fakir miskin langsung misalnya gitu. Meskipun namanya zakat, boleh dikurangkan, tapi karena saya ngasihnya ke fakir miskin langsung, tidak lewat lembaga amil zakat, maka itu juga tidak boleh dikurangkan. Intinya gitu ya teman-teman. Jadi tadi syaratnya itu harus dilampirkan di SPT tahunan. Kalau misalnya nggak ada, artinya kalau saya ngasih ke fakir miskin langsung, eh, ya secara agama sih itu sah ya, itu diperbolehkan. Cuman secara perpajakan itu tidak boleh dikurangkan, intinya gitu ya teman-teman.